kita lanjut untuk section yang ketiga, kita akan membahas tentang fungsi kepemimpinan. Nah, ini adalah beberapa fungsi kepemimpinan dan masih banyak fungsi-fungsi kepemimpinan yang lainnya. Cuma ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, menciptakan visi, pengembangan budaya, dan lain sebagainya akan kita jelaskan sedetailnya. Yang pertama yaitu menciptakan visi, teman-teman. Nah, visi itu adalah apa yang ingin dicapai. Sebentar, mohon maaf ini terjadi. Oke. Pertama kita menciptakan visi. Seorang pemimpin itu harus bisa menciptakan visi. Visi itu apa? Visi itu adalah apa yang diimpikan, keadaan yang dicita-citakan, ataupun apa yang ingin dicapai oleh si para pemimpin dan para pengikut pemimpin ataupun bawahan ataupun pekerja dalam suatu organisasi itu, apa yang mereka harapkan di masa depan. Nah, itu disebut dengan visi ataupun tujuan. Misalnya, kita pengen menjadi sebuah perusahaan yang terbaik untuk wanita se-Asia Tenggara, misal gitu ya. Berarti kan itu cita-cita ataupun impian yang ataupun keadaan yang diinginkan seperti itu. Nah, suatu tujuan ataupun visi ya, itu akan memenuhi syarat kalau apa? Yang pertama, dia hasil abstraksi, dan biasanya visi itu relatif tetap. Paling kalau seandainya berganti pun 5 tahunan baru berganti, dan itu kalau dirasa perlu diganti, tapi biasanya visi itu butuh banyak tahapan untuk menggantinya. Kemudian visi itu dilukiskan dalam bentuk kalimat pendek dan itu filosofis ya. Kemudian visi itu juga akan memberikan inspirasi ataupun motivasi karena kita udah ada tujuan nih, tujuan kita misalnya pengen jadi apa, sehingga apa, dengan adanya visi tersebut itu akan membuat kita lebih terinspirasi dan termotivasi. Kemudian yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara seorang pemimpin itu menciptakan visinya. Seorang pemimpin itu menciptakan visinya dengan cara tahu SWOT ataupun tahu tentang kekuatan dalam organisasinya apa, kelemahannya, peluangnya, serta ancaman-ancaman. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui untuk menentukan visi ya. Dalam kepemimpinan bisnis, pemimpin menciptakan visinya melalui proses yang dikembangkan oleh ilmu manajemen strategik ya, yaitu menggunakan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT di mana prosesnya pertama analisis SWOT dulu nih, udah tahu nih kita yang mana internal, eksternal, kelemahan, kekuatan, peluang dan ancamannya. Setelah itu tentukan posisi organisasi kalian di mana, yaitu kita harus tahu posisi perusahaan dalam lingkungan usaha berkaitan dengan posisi perusahaan lainnya, letaknya di mana. Kalau seandainya kita merasa letak kita masih di bawah, otomatis kita harus lebih dari atasnya. Makanya harus tahu posisinya dulu, baru bisa mendefinisikan kemungkinan usaha, dan ini berkompetensi dengan perusahaan yang lainnya didefinisikan peluang usahanya. Kemudian kedua, fungsi pemimpin itu adalah mengembangkan budaya organisasi. Budaya organisasi itu ada norma, ada nilai-nilai, asumsi, dan hal lainnya yang dijadikan belief ataupun kepercayaan di dalam suatu organisasi. Dan ini wajib diajarkan oleh organisasi dan kepada anggota organisasi diterapkan dalam perilaku keseharian. Jadi ada budaya organisasinya dan itu harus dikembangkan teman-teman. Misalnya budayanya udah nggak cocok lagi, berarti harus dikembangkan ataupun diubah. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan sinergi. Menciptakan sinergi ini adalah bagaimana dia mempersatukan para pengikut untuk menggerak dalam mencapai visi yang tadi sudah dibentuk ataupun tujuan yang sudah ditentukan, bagaimana cara mencapainya dengan cara menciptakan sinergi. Kemudian menciptakan perubahan teman-teman. Nah, tadi juga sempat saya bahas tuh tentang perubahan itu selalu akan terjadi. Jadi kita nggak boleh kaku dengan perubahan seperti itu. Dan seorang pemimpin itu menjadi agen perubahan di mana berusaha menciptakan perubahan secara terus-menerus seperti itu. Kemudian memotivasi para pengikut. Nah, motivasi para pengikut baik misalnya nih para pengikutnya ataupun bawahannya itu sedang motivasinya rendah, bisa jadi mungkin karena emang faktor ekonomi, karena faktor banyak masalah di rumah, sehingga si pemimpin memiliki fungsi di sini adalah bagaimana menciptakan motivasi, baik itu motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Kemudian memberdayakan. Nah, di sini memberdayakan itu suatu aspek pengembangan organisasi yang menyangkut pengembangan SDM-nya. Jadi dengan cara
berarti meningkatkan hasilnya, kemudian menurunkan biaya produksi dan lain sebagainya. Ini juga salah satu fungsi dari kepemimpinan. Kemudian manajer konflik. Nah, di sini seperti yang teman-teman tahu bahwa konflik itu nggak bisa ditiadakan tapi bisa diminimalisir, sehingga apa? Si pemimpin ini pasti harus bisa menghadapi keberagaman yang ada di dalam perusahaan, yaitu baik agama, latar belakang, ras, kemudian pendidikan dan lain sebagainya, di mana keadaan tersebut itu akan menimbulkan konflik. Nah, di sini si pemimpin harus menjadi penengah ketika terjadi sebuah konflik. Kemudian pembelajaran organisasi, yang terakhir pembelajaran organisasi ya teman-teman ya. Di sini pembelajaran organisasinya adalah keadaan di mana para anggota organisasi secara terus-menerus itu memperluas kapasitas mereka yang awalnya itu kapasitasnya masih kecil menjadi kapasitasnya lebih besar ya. Jadi kompetensinya juga akan meningkat sehingga itu akan menciptakan hasil yang diinginkan seperti itu. Mungkin teman-teman silahkan itu aja materi dari saya. Silakan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum diskusi, yaitu secara online ataupun offline dan di grup WhatsApp. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.